Mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah semuanya sehat Ibu ya? gimana Bu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita Alhamdulillah. sekarang udah bertemu di Lokakarya kedua ya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa sebelum dimulai kegiatan kita pagi ini. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Bapak Ibu semua, ya kita kemarin sudah menyelesaikan Lokakarya 1, sekarang kita akan menuju ke Lokakarya 2. Ya, mau ada apa saja sih di Lokakarya 2 ini? Ya, kira ada yang sudah baca modulnya belum? Di Lokakarya 2 ini kita mau bicara tentang apa sih? Presentasi prakarsa baik ya Bu ya? Ya, presentasi prakarsa baik. Ya, ini ada beberapa sesi ya Bapak Ibu ya. Bentar saya ini ya, jadi di sini kita akan untuk sesi ini kita hanya akan membahas tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi dan memang di Lokakarya 1 ini banyak ya, ada pembuatan visi, ada presentasi prakarsa baik ya. Tapi untuk sekarang kita hanya akan membicarakan tentang keyakinan kelas ya, pemahaman tentang pembuatan keyakinan kelas ini ya. Jadi ini tujuan dari Lokakarya kita ya. Sebelumnya saya ingin tahu nih Bapak Ibu ya, pada Lokakarya sebelumnya ya, sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat visi. Masih ingatkah visi masing-masing? Masih ingat kan ya? Ya, kira-kira ya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas nih, kenapa sih di kelas harus ada visi untuk lingkungan belajar kita? Kira-kira kenapa nih? Saya Bu, izin bicara Bu. Ya Bu Dewi. Agar kegiatan kita lebih terarah, fokus kita mau kemana jadi jelas, sehingga anak-anak terbimbing dengan baik dan goals yang ingin kita capai benar-benar terwujud. Oke, supaya goalsnya terwujud. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Setuju dengan Bu Dewi Bu. Ya Bu Retna, mangga. Ya, biar terarah. Jadi kita tahu tracknya harus yang mana. Biar terarah, tahu tetap tracknya. dalam, iya, tetap dalam track yang kita inginkan, tidak ya, keluar tetap dalam koridor yang kita inginkan. Ya, oke. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Retna atas tanggapannya. Ya, kemudian ya itu tadi supaya pembelajaran ya di kelas itu sesuai tracknya. Nah, selain visi, kira-kira bagaimana untuk mewujudkan lingkungan kita itu nyaman ya untuk anak-anak belajar di kelas? Kira-kira apa yang diperlukan ya? Supaya kelas itu nyaman, enak buat belajar, itu kira-kira apa ya? Ada apa ya? Ya, Pak Arif? Kebutuhan dasarnya Bu, bangkunya mungkin nyaman. Kebutuhan dasar. Iya, oke, kebutuhan dasarnya. Ya, Pak Swan mungkin? Pak Swan? Saya boleh Bu. Oh boleh Bu Dewi. Bagus Bu. Oh saya kena kurang bagus ya Bu Dewi. Silakan. Salah Bu. Saya Bu Retno Bu. Iya. Iya Bu Retno. Harus ada kesepakatan ya Bu. Ada aturannya. Ada kesepakatan, ada aturan. Ya, itu tadi benar ya dikatakan Pak Arif tadi ya, ada kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi, ada peraturan kelas ya. Hari ini ya saya ingin tahu nih, di modul sudah disebutkan ya ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Apa sih yang membedakannya? Ada yang mungkin bisa memberikan pendapat? Boleh dituliskan di whiteboard ya, yang mau menuliskan. Enggak. Kenapa harus ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas? Mana yang lebih pas untuk supaya tercapai visi lingkungan belajar kita? Silakan ditulis. Saya nggak bisa nulis, ini susah. Nggak bisa ya? Saya mau coba bentar. Ya. Whiteboard. Sudah saya keluarkan, you cannot open whiteboard. You cannot, nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya? Doing a screen share. Jadi screen share. Kenapa? Share screen-nya mungkin di off dulu. Matikan dulu kali Bu.
Ya, oke, boleh langsung aja deh, nggak usah pakai whiteboard ya, karena waktunya terbatas. Kayaknya keyakinan kelas ya, teman-teman ya. Kenapa Bu Dewi? Karena kalau keyakinan kelas hadir dari motivasi intrinsik, dari kebutuhan. Mereka sadar, memahami betul harusnya bagaimana. Kalau peraturan kelas itu motivasi ekstrinsik. Jadi kita yang menentukan, kamu nggak boleh lari-larian ya, makannya harus benar gitu ya, kayak gitu. Tapi kita berharap bahwa yang ada di kelas kita adalah motivasi intrinsik itu, gitu. Prinsip atau keyakinan di kelas yang perlu dijalankan itu apa aja. Itu kali ya, Bu. Iya, kalau mau kalau keyakinan kelas berasal dari motivasi internal ya. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya Bu Retno. Mungkin kalau di kesepakatan itu lebih mengikat ya Bu, anak-anak terlibat langsung untuk menentukan apa aja sih yang kita butuhkan, aturan apa yang kita butuhkan di kelas. Jadi mereka secara apa ya, secara ini mereka terlibat langsung gitu membuatnya. Gitu. Jadi anak terlibat, merasa dilibatkan, merasa memiliki gitu ya Bu, betul, merasa ya self belonging untuk kelasnya tuh dia lebih ini karena mereka menentukan ikut serta dalam penentuan peraturan atau keyakinan tanpa disadari saya ikut serta. Jadi itu juga aku mau nggak mau harus mematuhi gitu karena saya yang buat gitu. Seperti itu Bu. Mungkin Pak Arief mau menambahkan? Lebih kurang sama Bu, sudah disampaikan semua tadi. Iya, jadi keyakinan kelas itu 3 menit lagi ya. Bagaimana siswa bisa membuat sebuah motivasi internal, membuat kelas itu nyaman, tapi berasal dari mereka sendiri ya. Mungkin di sini ya sebagai penutup, Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan contoh keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu terapkan, yang akan Bapak Ibu ajak untuk ke anak-anak didik kita ya. Mungkin saya share ya. Saya dengan di chat ya. Ya, silakan diisi tabletnya. Bagaimana contoh ya, lebih ke contoh. Chat ya. Ya Bu. Ya. Oke, ya. Mungkin dari Bu Dewi bisa dibacakan tulisannya. Bu Dewi? Atau MT yang sudah? Saya coba Bu. Iya, Pak Arief, silakan. Untuk mencapai keyakinan itu menurut saya melibatkan anak berdiskusi untuk mendapatkan nilai atau cara pandang yang sama terhadap suatu masalah, misalnya tentang baik tidak berisik di dalam kelas gitu, baik tidak kalau ada temannya yang selalu terlambat dan sebagainya. Iya, oke. Terima kasih Pak Arief ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa kita simpulkan bahwa untuk membuat lingkungan belajar yang nyaman, yang menuju visi belajar kita, maka diperlukan keyakinan kelas yang berasal dari yang melibatkan dari peserta didik kita. Jadi bukan kita yang memberikan, tapi melibatkan peserta didik kita, sehingga motivasi untuk internal dari peserta didik akan terbangun. Mungkin itu ya kesimpulan dari nota karya kita pagi ini ya. Mungkin sebelumnya saya ingin tahu nih bagaimana apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu sebelum ditutup. Mungkin ada satu yang mewakili perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Ya Bu. Ya Bu Dewi, Bu Retno. Saya jadi semakin paham Bu bedanya kesepakatan dengan aturan. Jadi saya insya Allah akan menerapkan ini Bu di kelas untuk anak-anak didik saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menerapkan di kelas ya untuk menjadikan kelas kita lebih hebat ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan di kelas atau sekolah kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tami. Kita agak selamat ya Bapak, maaf ya. Penting kelompok kita selesai maaf ya, semua maaf biar banget. kompak ya. Maaf banget. Maaf banget ini. Baik, bisa mulai Pak Suwan? Bisa ya, kita mulai saja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa Pagi, kabarnya? Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Senang rasanya ya, saya sudah berkembang senyumnya ini, bisa melihat wajah dan Bapak dan Ibu kembali di Lokakarya kedua ini. Terima kasih atas kedatangannya di Lokakarya kedua ini. Atas semua waktu dan tenaga yang telah Bapak dan Ibu curahkan sehingga untuk datang hari ini insya Allah